Amin. Puji Tuhan. Ada damai Natal. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala dan seluruh yang panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah apa yang kita mau dengar pada malam hari ini itu bisa bertumbuh dan berbuah dalam diri kita masing-masing. Terima kasih. Mari kita buka Alkitab kita langsung saja karena hambanya tadi sudah berdoa. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Sekali lagi Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Yang sudah mendapatkan katakan amin, yang belum katakan aman. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan di sini Bapak Ibu yang terkasih, Ibu-ibu, Bapak-bapak, bacakan dalam hati. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Gembala memberikan kepada saya tema Natal. Natal membawa sukacita besar. Ada di atas yang tertera. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Dan subtema yang dikasih di situ, saya memberikan melalui Natal kaum wanita Betel Gidi Kaimana dapat menemukan sukacita besar di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bisa buka tadi Bapak Ibu yang terkasih di Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11 tadi. Maksud Injil dari Lukas ini adalah mengatakan, maka kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Maksud dari ayat ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah membawa kabar baik. Amin. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa kabar baik. Bukan membawa kecelakaan, bukan membawa kematian, tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus adalah jalan kebenaran dan juru selamat yang dijanjikan, yang membawa keselamatan, harapan kepada umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Kita semua yang ada pada malam hari ini, saya percaya kita semua adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sudah tahu itu apa itu kabar baik. Itu kabar baik adalah kabar yang membawa harapan, sukacita, dan keselamatan kepada orang lain. Jadi Tuhan Yesus datang untuk membawa kabar baik untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin. Dia membawa sukacita buat kita pada malam hari ini. Dia membawa harapan kepada kita untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau Tuhan tidak rela mati di kayu salib, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita sendiri tidak sanggup. Apa ada Bapak Ibu yang sanggup mau menerima yang dialami Tuhan Yesus? Saya percaya tidak ada yang mau. Ya toh? So pasti kita tidak sanggup.
Tapi Tuhan Yesus menyelamatkan kita karena besar, begitu besar kasihnya kepada kita, begitu besar anugerahnya dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya mau tanya, pada malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita mengadakan Natal, kita mau membawa apa di hadapan Tuhan? Kita bawa kado? Kado apa yang kita bawa kepada Tuhan pada malam hari ini? Apa Bapak Ibu? Kita bawa di hadapan Tuhan pada malam hari ini adalah hati yang tulus. Amin. Amin. Kita bawa tubuh dan jiwa kita di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Bukan yang dia mau itu bukan baju baru, bukan. Bukan itu Bapak Ibu, bukan sepatu baru, bukan tas baru, bukan. Tuhan tidak lihat itu. Tetapi Tuhan melihat hati setiap kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari setiap kita yang benar-benar sudah merayakan Natal pada malam hari ini, terlebih buat khusus kaum ibu yang merayakan Natal pada malam hari ini terkhusus untuk kaum ibu. Berarti kalau kita sudah melakukan Natal, berarti kita sudah ada damai sejahtera, sudah ada sukacita. Apapun yang terjadi, kita harus bersukacita karena Tuhan sudah menolong kita, menyelamatkan setiap kita. Amin. Amin. Natal membawa sukacita besar seperti sukacita karena kasih Allah tidak terbatas. Kalau kita sebagai manusia pastinya terbatas, tetapi kasih Allah tidak pernah terbatas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sukacita karena pengorbanan dosa dan keselamatan. Dia merelakan tubuhnya disalibkan, bahkan dihina, bahkan diludahi. Tapi kita sebagai manusia, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita aja dijelekin, diomongin, diludahi, pasti kita balas. Betul Bapak Ibu? Betul. Tetapi Tuhan Yesus ini, dia mengajarkan kita untuk tidak membalas. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau minta kita untuk mendoakan yang terbaik, bukan yang tidak terbaik. Jadi kita mendoakan orang tersebut supaya setiap hari dia bertobat, berubah. Saya percaya kita kaum ibu di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh, semakin berubah. Semakin cinta akan Tuhan Yesus. Apalagi kita sudah merayakan Natal. Natal membawa sukacita. Amin. Sukacita karena harapan yang pasti untuk masa depan kita. Ketika kita tetap bersandar kepada Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, terlebih buat ibu-ibu pada malam hari ini adalah setiap kita yang berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan itu menguji kita. Dia melihat setiap hati kita, apakah kita sungguh-sungguh, apakah kita hanya sekedar melakukan Natal saja, hanya sekedar kita datang saja di gereja Tuhan. Tetapi saya percaya di tempat ini kaum ibu semakin menyala di dalam Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana caranya kita dapat menemukan sukacita besar di dalam Yesus Kristus? Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kaum ibu yang ada pada malam hari ini dan bapak-bapak yang ada juga, seluruh yang ada pada malam hari ini, yaitu kita dapat menemukan sukacita besar dalam Yesus Kristus dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membaca dan memahami firman Tuhan. Itu ketika kita menemukan sukacita besar dalam Tuhan.
berdoa, berkomunikasi dengan Allah, bergaul dengan orang-orang percaya, melayani dan berbagi kasih dengan orang lain, mengingat dan merayakan kebaikan Allah dalam hidup setiap kita. Itu setiap orang yang mau menerima sukacita di dalam Tuhan. Pastinya kita ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita sudah menerima sukacita, amin? Amin. Bapak-bapak juga sudah menerima? Amin. Puji Tuhan. Nah, kalau kita bisa lihat di sini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa maksud dari kata janganlah takut dalam Injil ini? Maksudnya adalah bahwa malaikat ingin menghilangkan rasa takut dan kekhawatiran dari hati para gembala yang mendengar kabar kelahiran Yesus. Malaikat ingin mereka tahu bahwa kelahiran Yesus adalah kabar baik dan membawa harapan, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bayangkan ketika kita melihat ada seorang ibu-ibu yang hamil dan dia habis melahirkan, kita melihat senang apa sedih? Senang tuh? Iya, senang. Kalau sedih itu kalau dia meninggal, itu sedih. Tapi kalau dia hidup, lahir dengan normal, kita senang. Iya Bapak Ibu. Jadi setiap kita pasti kalau kita sudah mengalami Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, pastinya dalam diri kita pasti sudah lahir Tuhan. Amin. Amin. Kota Daud adalah Bethlehem, sebuah kota kecil di wilayah Yudea yang merupakan tempat kelahiran Raja Daud, salah satu raja terbesar Israel. Di Bethlehem disebut sebagai kota Daud karena merupakan tempat kelahiran Yesus Kristus yang merupakan keturunan Raja Daud yang dijadikan sebagai Mesias. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita dapat menemukan sukacita besar dalam Yesus Kristus? Sukacita yang dalam Yesus Kristus itu seperti menemukan harta karun ya Bapak Ibu, yang tak ternilai. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bisa merasakan sukacita yang mendalam dan damai sejahtera melebihi segala akal. Seperti yang tertulis dalam Kitab Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kuatkan bersukacitalah. Harta karun yang tak ternilai ini seperti menemukan permata berharga yang tak bisa dibeli dengan uang. Nah, seperti darah Tuhan Yesus ini kita tidak bisa beli. Kita tidak bisa bayar. Atau ada Bapak Ibu yang bisa bayar? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada yang mau disalibkan, tidak ada yang mau siap disalibkan. Jadi setiap kita yang harus bisa kita bayar itu hanya membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Berterima kasih, bersyukur, itu yang Tuhan mau. Jadi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita bawa setiap seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Pergumulan kita apapun itu, jangan datang di tetangga, jangan datang di dukun atau apapun yang menyerupai apapun, tetapi datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah datang untuk kita semua yang ada.